Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita ikut majelis pengajian. Maka dia goda kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Ini hari libur, lebih baik kau nonton di rumahmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Dia bisik lagi kita, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya? Bukan lagi karena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya bu, simpan ya. Simpan, mengganggu konsentrasi. Siaran langsung juga baru cuma 2 penontonnya. Anaknya sama suaminya. Simpan HP-nya bu ya, tidak usah siaran langsung ya, tidak usah ya. Bisa bu, ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Amin, amin ya Allah. Simpan ya, simpan bu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa televisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini dan seluruh yang menyaksikan acara ini. Teristimewa yang kita hormati Bapak Kepala Badan Otorita IKN, Bapak Haji Basuki. Beliau ini salah satu pejabat yang sangat saya kagumi kesederhanaannya, yang mudah-mudahan Allah rahmati dan lindungi. Bu, ada saya mau kasih tahu, tapi jangan dikasih tahu tetangga ya. Ini rahasia. Bisa? Oke. Bu, orang biasa bilang orang yang bahagia itu kalau terkenal, kalau kaya, kalau dia gagah, kalau dia bajak jabatannya, itu katanya orang hebat dan mulia. Ternyata menurut Quran bukan itu. Mau kasih contoh? Ibu tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Bu, Fir'aun itu gagah. Gagah itu Fir'aun bu. Orang barat bilang Ramses II. Putih, tinggi, mancung hidungnya. Tidak seperti saya. Ya, bu, Fir'aun itu kaya. Kekayaannya sampai sekarang masih dicari di Mesir. Fir'aun itu tinggi jabatannya.
paling tinggi jabatannya masa itu, namanya raja. Coba, Fir'aun itu terkenal sampai sekarang masih dikenal. Banyak duitnya, gagah, tentaranya gagah perkasa. Hebatnya itu Fir'aun, ada kalau dia mandi, ada yang sediakan handuk. Ada yang khusus sisir dia. Ada yang khusus menyediakan tempat makannya. Sampai tukang sisir anaknya pun ada. Untuk menyisir anaknya, ada orang yang khusus sisir anaknya. Tapi Fir'aun yang tinggi jabatannya sebagai raja, yang kaya, yang terkenal, yang cakep, ternyata tidak punya iman. Tidak ada imannya. Akhirnya semua yang dimiliki itu Allah hinakan. Allah laknat itu Fir'aun. Mana buktinya? Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Ditulis dalam kitab, Fir'aun haram masuk surga. Kalau saya, Bapak Ibu, kita semua ini 50-50. 50% harapan masuk surga, 50% buka pintu neraka. Iya toh? Fir'aun sudah haram masuk surga kalau kita masih ada harapan. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah hinakan Fir'aun karena tidak ada imannya. Mana buktinya Ustaz? Sampai detik ini Allah hina Fir'aun. Tidak ada satupun warga manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ibu, mau kasih nama anakmu Fir'aun? Terkenal itu Fir'aun, Bu. Banyak uangnya, raja, gagah, sampai sekarang masih dikenal. Tapi tidak ada orang mau kasih nama anak Fir'aun. Jangankan kasih nama anak Fir'aun, ibu saja dibilang, itu suamimu Fir'aun. Marah kita. Padahal dia gagah, kaya, terkenal. Tapi dia gagah iman. Dia gagah tepe. Nah, adakah bubuhan Bugis ini? Iya kak? Bubuhan Banjar ada kalau? Oh, iman yang menentukan. Ya, sebaliknya. Ada orang tidak kaya. Dia budak, Bu. Tahu budak? Tahu budak? Itu beda pembantu. Kalau pembantu, Bu, masih digaji. Kalau dia tidak senang sama tuan rumahnya, tuannya, dia bisa pindah. Saya berhenti kerja di situ. Kenapa? Cerewet sekali istrinya. Itu pembantu. Kalau budak, Pak, tidak punya hak. Dia itu budak namanya hak milik. Seperti handphone. Bisa dibuang, bisa dibakar, bisa dijual. Itu namanya budak. Tapi punya iman. Dia budak, tapi punya iman, Allah muliakan. Namanya Masyita. Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tapi punya iman, Allah muliakan Masyita. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium bau. Harumnya Jibril, bau apa ini? Harum betul. Barusan aku cium harum seperti ini. Siapa dia Jibril? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah rohnya Masyita. Harum rohnya, Bu. Sampai sekarang Allah muliakan Masyita. Mana buktinya? Sampai detik ini berapa banyak warga IKN namanya Masyita. Iya toh? Iya toh? Berarti yang menentukan kita bukan jabatan. Bu, kalau orang masuk surga karena jabatan, Pak Haji Basuki lah nomor 1 masuk surga. Paling tinggi jabatannya di sini. Ya, kalau orang masuk surga karena kegagahan, tidak masuk surga lah saya. Apalah saya ini sudah pendek, hitam, pesek. Iya toh? Saya memang tidak gagah, Bu, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kamu semua foto sama saya toh? Ya, kalau orang masuk surga karena kekayaan, tidak masuk surga lah kita ini orang miskin. Kalau orang masuk surga karena orang terkenal, populer,
artis, tidak masuk surga lah kita semua di sini. Tidak ada artis di sini. Alhamdulillah, orang mulia di hadapan Allah. Orang dimuliakan hadapan Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena populer, bukan karena gagah dan cantik. Tapi apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Takwa itu adalah wujud nyata iman. Makanya tema kita hari ini membangun iman di era modern. Ini iman penting. Dan iman ini, Bu, gampang diperoleh. Saya mau tanya ibu-ibu. Bu. Ibu. Bu. Jangan kasih tahu tetangganya rahasia. Ya. Nah, Bu. Anak ibu bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa ndak? Bisa. Bawa kursi sendiri. Wih, sudah gila itu anaknya ibu itu. Ya. Pak, bisa ndak anaknya Bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Ndak mungkin. Bapak Ibu, bisa ndak anak kita jadi tentara tidak pernah daftar tentara dan lulus? Ndak. Bisa ndak anak kita jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Tidak mungkin. Nah, tapi bisa ndak anak ibu bapak sekalian punya iman tanpa sekolah? Bisa? Bisa. Bisa ndak anak kita beriman tanpa jadi anggota DPR? Bisa. Alhamdulillah, menjadi orang beriman jauh lebih gampang dari jadi bupati. Jadi bupati mesti habis puluhan miliar. Nah, itu pasti yang terima serangan fajar. Mahal jadi bupati. Habis duit 100 miliar. Berujung ditangkap KPK. Iya. Tapi kalau menjadi anak yang beriman, ndak perlu jadi bupati. Ndak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, sekarang saya mau tanya, ibu bapak yang hadir dan menyaksikan tayangan ini beriman tidak? Beriman tidak? Bu, Pak, Bapak kenal enggak Bapak Joko Widodo yang punya ide mendirikan ini? Kenal enggak, Bu? Tahu? Oh, Bu, itu Bapak Joko Widodo masih sepupu 2 kali sama bapak saya. Kenapa kok ketawa? Betul, Bu. Bapaknya Joko Widodo saudara dengan bapaknya bapakku. Iya. Mengaku. Iya. Ngaku sepupunya Pak Joko Widodo gampang. Tapi setelah dicek ke Pak Joko Widodo, Pak Joko Widodo katanya sampean sepupu dengan Dasat Latif. Siapa Dasat Latif? Namanya saja bajuku dengar. Ngaku gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Pak Joko Widodo sebagai sepupunya. You understand? You understand? Mengaku beriman kepada Allah gampang. Mengaku sepupu Pak Basuki gampang. Tapi yang susah adalah diakui oleh beliau sepupunya. Mengaku beriman kepada Allah gampang. Yang susah Allah akui kita sebagai orang beriman. Kalau kamu orang beriman, mana tanda-tandanya? Bu, Bu, mengaku sebagai PNS gampang. Tapi yang susah, mana kartu PNS-mu? Mengaku beriman gampang. Tapi yang susah, mana tanda-tandamu kamu orang beriman? Nah,
Untuk menjadi orang-orang beriman, tanda-tandanya paling simpel, paling ringkas, aqimis shalah, mereka mendirikan sholat. Saya beriman kepada Allah, kenapa kau tidak sholat? Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi begitu tidak yang diajarkan Nabi. Sholatnya kayak main-main. Malik. Senang. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Iya toh? Allahu Akbar. Siratal ladzi, mana uangku ini? Tadi uang saya 200.000. Beli pulsa 100.000. Mana yang 100? Sambil dia cari itu, Bu. Mana tuh simpannya? Allah. Mana tuh simpannya? Rakaat keempat belum dia dapat. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di bawah sadel. Berarti selama sholat bukan ingat Allah, tapi ingat apa? Uang. Kenapa ibu tahu? Karena ibu lakukan. Begitu sholat Allahu Akbar, lupa nasi tidak ditutup. Ada ikan. Nah, karena sudah habis waktunya, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Lanjut. Nah, jadi untuk mengaku sebagai beriman, wujud konkretnya iman itu adalah sholat. Kalau tidak sholat, enggak. Bahkan Nabi katakan, batas antara keimanan, keislamanmu dengan kekafiranmu adalah sholat. Ketika tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Tidak mungkin bisa mapan imannya. Tidak mungkin bisa kuat imannya kalau dia lalai dalam sholatnya. Ada orang sholat Ustadz, tapi kok kelihatan perilakunya tidak bagus. Itulah yang disindir oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka yang sholat tapi celaka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya? Ya tadi, sholatnya main-main. Tidak ikhlas. Sholatnya sambil ngingat yang lain-lain. Wuduknya tidak sempurna. Allahu Akbar. Banyak gerakannya. Semua dia karu. Ya. Bahkan ada ibu-ibu yang tanya saya, Ustadz, boleh enggak sholat kita tidak pakai baju dalam? Boleh, yang penting ibu pakai kudung. Tapi itu menunjukkan ibu tidak serius. Bapak-bapak, kita sholat tapi pakaian kita itu juga yang kita pakai main bola, adik-adik ya. Itu juga dia pakai main badminton, itu juga dia pakai tidur, itu juga dia pakai mancing, dia pakai lagi sholat. Mestinya kalau orang beriman itu dia akan perhatikan secara khusus mulai dari wuduknya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian apalagi sunnah-sunnahnya. Dan puncaknya lagi kalau dia beriman, maka dia bukan cuma sholat di rumah, dia datang berjamaah di masjid. Tuh, poin satu. Poin kedua, Ustadz, bagaimana supaya iman kita baik? Bagaimana caranya supaya iman baik? Satu, ibu-ibu saya mau tanya bapak-bapak, punya handphone? Punya handphone? Handphone kalau dipakai terus kenapa ibu? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau ditadi cas kenapa? Matol. Mati total. Kalau sudah mati total masih bisa dipakai? Kalau sudah mati tidak ada baterainya masih bisa dipakai? Bisa pakai melempar. Ya, begitu juga iman. Kalau iman tidak pernah dicas pasti lemah. Kalau sudah lemah tidak dicas mati. Kalau sudah mati imannya, maka dia bisa lebih hina dari binatang.
Pertanyaan, bagaimana ngecas iman? Satu, dengar tausiah. Saya dibisik-bisik tadi Pak Haji Basuki, Ustadz, saya itu lebih gampang dan lebih cepat tidur kalau dengar ceramahnya Pak Ustadz. Jadi kalau saya sudah mau istirahat, mau tidur Ustadz, pasti saya dengar ceramahnya Pak Ustadz dulu. Begitu cara. Kenapa pada saat mau tidur? Ternyata menurut ilmu psikologi, itu orang kalau mau rekamannya bagus di otak, dia belajar, dia dengar dakwah, dia dengar ceramah, dia lihat apa sesuatu, itu yang terekam ketika dia mau tidur. Itu gampang merekam. Nah sekarang ada orang malas dengar ceramah. Bagaimana mau baik hati? Waktu beliau bisik saya, dalam hati saya, oh pantas ini Bapak bagus dalam memimpin. Kenapa? Selalu dengar ceramah. Kalau ada pejabat, mau sipil, tentara, polri, tidak pernah dengar ceramah, dari mana dia mau dapat agama? Agama inilah yang menyelamatkan akhlak. Agama inilah yang mendidik kita moral. Jadi kalau tidak pernah dengar agama, dari mana mau dapat? Kalau dia tidak pernah dengar ceramah, dari mana mau dia dapat ilmu-ilmu agama? Dari kecil tidak pernah sekolah agama. SD bukan sekolah agama. Sampai SMA tidak sekolah agama. Kuliah tidak pernah belajar agama. Dari mana dapat ilmu agama kalau tidak dengar ceramah? Ada orang tidak pernah sekolah agama secara khusus. Tidak pernah masuk pesantren. Tidak pernah kuliah agama. Tapi tiap hari dengar ceramah. Nah sekarang Bapak Ibu, hanya orang malas yang tidak bisa belajar agama. Kenapa? Semua ada medsos. Mau dengar ceramah versi Bugis, ada Dasat Latif. Mau dengar ceramah versi Melayu, ada Ustadz Abdul Somad. Mau versi Sunda, ada Aagim. Mau versi Jawa, ada Gus Baha. Mau versi Indonesia umumnya, ada Adi Hidayat. Dan itu tidak mesti datang ke sini. Putar TVRI. Ada Dasat Latif. Ustaz Biling-Biling. Iya toh. Masya Allah. Nah sekarang saya biasa pikir. Bagaimana pejabat tidak korup. Bagaimana pejabat tidak kasar. Bagaimana pejabat tidak hedon. Tidak pernah dengar ceramah. Maka yang menyaksikan tayangan ini. Dengarlah dakwah. Ibu-ibu pernah dengar ceramahnya Dasat Latif? Ibu-ibu, Pak, pernah dengar ceramah Dasat Latif? Ini yang ceramah sekarang. Ibu lihat itu kurikulum PT, pendidikan saya, daftar pendidikan saya. Saya tidak pernah mondok, Bu. Saya tidak pernah pesantren. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu sejak saya masih kecil di kampung, kalau bangun sudah bangun subuh, pulang kami dari masjid, putar itu ceramah. Waktu itu ceramahnya Zainuddin MZ almarhum. Dari situlah pertama saya tertarik dengar ceramah. Bagus ini penceramah. Wah, saya mulailah dengar ceramahnya. Kemudian saya merantau ke Makassar. Pertama lagi saya dengar ceramah di TV yang moderat dan bagus. Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Waktu itu acaranya apa? Sahur bersama Quraish Shihab. Ternyata beragama ini enak. Makin kuat agama, makin banyak pengetahuan, makin gampang kita hidup. Dari mana saya belajar agama? Dengar, ngecas iman, dengar dakwah. Ibu-ibu sambil dengar masak ibu, putar ceramahnya Dasat Latif. Ibu-ibu jangan suka ngomel. Kalau suka ngomel nanti suamimu dorong kau masuk di sumur. Iya toh? Nah, kalau capek lagi dengar ceramah, putar lagi lagu. Lagu-lagu seperti tadi, itu juga ngecas iman. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Kalaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Itu kan dakwah. Iya toh? Suami sudah tua, muka-muka sudah 80 tahun, usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Kasih lagu.
Bapak-bapak, suami istri suka ngomel. Kenapa kau tinggalkan kami terus? Dakwah dengan lagu. Setiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Itu kan dakwah. Lagu tapi dakwah. Ibu juga suami suka marah-marah kasar. Nyanyi juga ibu. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas. Oh, sudah tua memang semua. Iya kan? Dari lagu juga bisa dengar dakwah. Kalau anak kita tidak senang ceramah, kasih lagu yang ada dakwah. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itu sudah dakwah. Iya toh? Ada suami atau istrinya ngomel aja kerjanya, jarang dengar dakwah, singgung dia dengan lagu. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu kan semua ngecas iman. Cuma lagu kita sekarang menjauhkan kita dari iman. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, Apa kau dapat itu putar kiri? Sudah lagi itu Cikampek, Tasikmalaya. Apa kau dapat itu? Ya, jadi ngecas iman. Ngecas iman itu dengar dakwah. Tidak senang dakwah melalui ceramah-ceramah seperti konvensional seperti ini. Dengar dakwah melalui lagu. Katakan Tuhan itu satu, la la la. Itu omerama tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan dakwah. Iya, dengar ceramah, ibu-ibu sambil nyanyi, sambil masak, mencuci, dengar ceramah. Ibu-ibu mau ndak masuk surga? Mau. Kata Nabi, perempuan paling gampang surga 2 perkara. 1, taati suamimu. 2, jaga lisanmu. Yang banyak perempuan bisa masuk neraka gara-gara 2 perkara ini. Sambil dia dengar itu. Oh, apa itu? 1, suka ngomel. 2, suka gosip. Datang pengajian begini masih gosip. Orang lihat dia. Ya, kita lanjut lagi Bu ya. Iya buaya. Ya buaya. Oh, buaya rupanya ya. Jadi pertama Bu, catatan kalau mau meningkatkan iman ngecasnya dengan dengar dakwah. Yang kedua, memilih teman-teman soleh. Kalau ibu mau baik imannya, bapak mau bagus imannya, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Masih ingat ada lagu Tombo Ati? Tombo Ati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ada di antara 5 itu berteman dengan orang-orang soleh. Ibu, dalam sejarah yang dikisahkan dengan Quran, ada binatang yang nanti masuk surga. Allah berfirman, 7 pemuda silahkan masuk surga. Masuk surga, orang pertama, orang kedua, sampai orang ke-7. Di belakang ada anjing. Ikut, dilarang sama malaikat. Tidak boleh masuk. Anjing tidak boleh masuk di sini. Anjing protes. Kenapa saya dilarang masuk surga? Apa salahku? Saya setia mengikuti anak muda itu.
Anak muda itu ke kanan, saya ke kanan. Anak muda itu dia ke kiri, dia ke kiri. Dia dilempari, saya juga ikut dilempari. Nih kakiku. Karena itu anjing kena lempar waktu itu, nih kaki saya pincang. Karena saya dilempar. Setia mengikuti. Kenapa saya tidak boleh masuk surga? Saya setia mengikuti ini. Allah kemudian katakan kepada malaikat, malaikat, persilahkan itu anjing masuk surga. Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi. Anjing saja setia mengikuti ulama masuk surga. Apalagi kita manusia. Cuma kita sekarang lebih senang kepada ikut artis daripada ikut ulama. Lebih hormat kepada artis daripada ulama. Kalau artis diundang, Masya Allah. Pakai bisnis kelas di pesawat. Jemput dari bandara ke lokasi acara, pengawalan. Ngiung, 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 ngiung. Kasih hotel bintang 5. Kasih uang puluhan juta, sampai ratusan juta. Begitu kembali, uang yang ratusan juta, sampai di Jakarta dia pakai narkoba itu uang. Sekalinya bapak membutuhkan ulama, ibu mau bikin acara di rumah, kau jemput itu ustadz? Tidak, dia kirimi ojek. Ojeknya motor tua. Tidak ada stang kakinya. Tak gantung kakinya satu di belakang, kesian. Hujan lagi, terpaksa satu mantel berdua. Kata Pak Ustadz, sudah sampai deh, sedikit lagi Pak Ustadz. Masih jauh, lagi 2 tikungan Ustadz. Basahlah ini Pak Ustadz. Sampai di rumah lagi tidak ada kipas anginnya. Wassallallahu ala Muhammad. Basah semua ketek. Basah baju. Begitu selesai, apa dia kasih? Dikasih pisang 1 sisir. Padahal ini ulama. Tidak mungkinlah agama lain menghormati ulamamu kalau bukan kita sendiri muslim menghormati. Artis kita hormati, ulama tidak. Ikuti ulama, dekat dengan ulama, itu cara ngecas iman kita. Coba kalau saya akrab dengan Pak Haji Basuki, saya datang ke IKN, saya akan berkata ke beliau, Pak Ketua, di mana ada masjid bisa kita ceramah? Pasti apa? Ajak kepada kebaikan. Tidak mungkin saya mendarat sampai IKN, saya telepon beliau, Pak Haji Basuki, di mana tempat dugem yang bagus? Pasti Pak Haji bilang, Ustaz beleng-beleng ini. Iya toh? Maka saudara-saudara yang menyaksikan ini, ada prajurit di sini, ada polisi di sini. Kalau mau menjadi TNI yang baik, jadi polisi yang baik, berteman dengan orang-orang soleh. Jangan cuma berteman dengan pejabat. Jangan cuma berteman sama orang kaya. Bertemu dan berpisah karena iman. Itu adalah orang yang berteman dan pertemanannya dilindungi sampai di padang mahsyar. Pentingkah kita berteman orang soleh? Penting. Kenapa? Karena dia akan menularkan kesolehannya. Saya kasih contoh. Bu, ibu, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing, Bu, tidak ada yang mau cium. Ya toh? Ya toh? Tapi ketika dia berteman dengan Quran, menjadi pembungkus Quran, kulit kambing menjadi pembungkus Quran, yang tadinya sendiri tidak ada yang mau cium, begitu jadi pembungkus Quran, dicium itu kulit kambing. Kenapa? Karena dia berteman Quran. Selesai dibaca, dicium lagi. Disimpan di atas ketinggian. Kenapa? Karena dia berteman dengan kitab suci. Kulit kambing ketemu dengan kitab suci dimuliakan. Sebaliknya, kulit kambing berteman dengan drum. Tahu drum, Bu? Oh, dipukul. Pak! Sedikit lagi. Pak! Kenapa? Salah pilih teman. Iya. Maka ibu-ibu, penting bergaul, tapi lebih penting siapa temanmu bergaul. Penting punya grup WhatsApp, tapi kalau grup WhatsAppmu hanya membawa maksiat, tinggalkan grup itu. Kalau di dalam grup WhatsApp itu hanya menyebarkan hoax tentang IKN, hanya menyebarkan hoax tentang pemerintah, hanya menyebarkan film-film porno, hanya menyebarkan gosip,
lebih utama kau tinggalkan daripada kau bertahan di grup itu. Oh, penting bertetangga. Tapi kalau tetanggamu tukang gosip, tinggalkan. Karena nanti kau tertular gosipnya. Nah, dia tidak gosip tapi matanya tuh. Palsu. Apa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Kalau ada grupmu begitu, tinggalkan. Bapak-bapak penting pergi ke warkop. Tapi kalau di warkop itu hanya menyebarkan fitnah, menyebabkan kebencian, menyebabkan hasad, tinggalkan warkop itu. Asariku bisarru sarri, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Berteman orang-orang soleh. Kalau dia rajin sholat, lambat laun dia ajak kita sholat. Kalau dia rajin sedekah, lambat laun kita ikuti sedekah. Kalau dia rajin berjamaah, lambat laun kita ikuti berjamaah. Kalau dia tukang selingkuh, lambat laun dia ajari kau selingkuh. Tenang, saya tahu caranya. Tenang, begini, kasih HP-mu satu, sembunyian satu. Ya, satu, melihara iman, dengar dakwah, dengar ceramah, nonton ceramah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, cara ngecas iman. Bu, jangan dekat-dekat tempat maksiat. Kalau kita tahu di situ tempat maksiat, jangan dekati. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Siapa tahu kita lagi tempat maksiat itu, ternyata di situ ajal menjemput, mati kita dalam keadaan di tempat maksiat. Jangan dekat-dekat tempat membiliar, banyak maksiat di situ. Tempat-tempat dugem, banyak maksiat di situ. Yang keempat, Bu, saya curiga ibu sudah lupa lagi yang saya bilang tadi ini. Coba ulang ibu, satu. Saya bilang memang. Apa ibu? Satu. Soto ayam. Satu, dengar ceramah. Dua, berteman orang-orang soleh. Tiga, jauhi tempat-tempat maksiat. Empat, doa. Hidayah datang dari Allah. Doa ada dalam Quran. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati hamba. Jangan kau sesatkan hati hamba. Jangan kau gelapkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Itu doanya. Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, tidak ku tahu itu bahasa Arabnya Ustaz. Damaki bahasa Arab. Tidak diwajibkan itu bahasa Arab orang berdoa. Boleh berdoa pakai bahasa Banjar, boleh. Boleh pakai bahasa Dayak, boleh. Boleh pakai bahasa Bugis, boleh. Boleh juga pakai bahasa isyarat, tidak ada bilang-bilang, boleh. Allah sudah tahu apa di dalam hatimu. Kata malaikat, oh kawin lagi suaminya ini. Allah tahu, hendak mesti diucapkan. Bu, berdoa untuk iman tidak mesti bahasa Arab yang seperti saya katakan. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini bu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau minta supaya suaminya setia. Ternyata doa yang dia baca, doa turun hujan. Bu, bu, mau doa supaya ketanyaman kolbu, gampang dapat hidayah. Mau ibu? Ikut ini doanya, ikut bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya.
Jadi tidak mesti itu doa kekuatan iman, tidak mesti doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kalau tidak tahu itu Bunda hafal, ya Allah, kuatkan iman hamba. Ya Allah, pelihara imanku. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Ibu setiap selesai sholat baca itu 5 kali sehari semalam. Masa Allah tidak kasih? Manusia saja kalau 5 kali kau minta 1 hari, dia kasih kau terakhirnya. Datang pagi-pagi, Pak Bas boleh minta tolong. Pak Bas tidak dengar. Jam 9 saya datang lagi, Pak Bas tolong, mulai bangun. Jam 12 saya datang lagi, bolehkah Pak Bas? Mulai mendekat. Kenapa Ustaz? Sudah 5 kali, sudah ambil aja Ustaz. Capek saya lihat kau. Iya. Dan Allah itu nyatakan dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Mintanya doa. Ya Allah, kuatkan imanku. Ya Allah, pelihara imanku. Kalau Allah kabulkan doa, tadinya nakal, tiba-tiba dapat hidayah. Rajin sholat. Dia berjamaah di masjid. Temannya dia tinggalkan yang maksiat. Tidak ada lagi dia pernah datang tempat-tempat maksiat. Dapat hidayah. Nah, kalau sudah dilakukan ini, maka setelah itu, insya Allah, iman kita sudah mulai baik. Kalau ada manusia yang tidak punya iman, mereka lebih hina dari binatang. Betul kau Ustaz? Iya. Manusia tidak punya iman, hina itu Bu. Kok bisa Ustaz? Saya kasih contoh. Bu tahu kambing? Bapak-bapak tahu kambing? Bapak tahu kambing? Bahasa Parisnya bembe. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Tahu kambing? Mbe. Tahu mbe? Kambing. Tahu kambing? Mbe. Tahu mbe? Sudah. Ya, Bu, kambing. Itu kakak saya di kampung jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Bawa pasar, jual itu kambing. Jual. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Bawa pulang. Potong. Dipotong. Dagingnya jadi coto. Tulangnya jadi kondro. Kulitnya jadi perhiasan. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Apalagi? Pipinya sop pipi. Perutnya sop usus. Tanduknya perhiasan. Pelernya obat kuat. Itu masih ingat saya waktu kecil kalau Idul Kurban, diambil itu baru dipotong, dibakar. Sedap. Iya. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau ada warga IKN, nakal, tidak sholat, jelek mukanya, bau keteknya, kalau bicara keluar liurnya, tidur ngorok. Mau diapain? Potong. Siapa mau makan? Ayo, mau diapain Pak? Mau diapain? Jual, tidak ada orang mau beli. Di penjara masih makan ongkos. Itulah makna kalau manusia tidak punya iman, mereka lebih hina dari binatang. Maka ini dakwah seperti ini penting. Kita salut TVRI bikin dakwah seperti ini. Saya ini penikmat televisi Republik Indonesia sejak kecil. Waduh, TVRI itu acaranya betul-betul memenuhi fungsi 4 media massa. 4 fungsi media massa. 1, edukasi, memberikan pendidikan. 2, infotainment, memberikan informasi. 3, memberikan kritik. 4, mendidik.
Ini semua jadi ada TVRI. Zaman saya kecil ada film anak-anak kita. Apa film kita dulu kecil? Si Unyil. Pak Raden. Iya toh? Kalau Maulid dia cerita tentang Nabi. Kalau Agustus dia cerita tentang perjuangan bangsa. Kalau Desember dia cerita tentang Natal. Sekarang anak-anak di televisi swasta apa dia nonton? Shinchan, dia lempar gurunya. TVRI itu bagus. Apa sinetronnya zaman itu? Apa? Keluarga Cemara. Apalagi sinetronnya? Aku Cinta Indonesia. Filmnya apa? Tengah malam, Chips. Itu bagus, Pak. Sekarang, aduh, apa caranya? Gosip. Infotainment. Dia memfitnah pesantren. Itu semua penting. Ibu-ibu hati-hati nonton. Apalagi zaman media sosial sekarang ini. Jangan terlalu cepat kau sebar. Bisa jadi yang kau sebar itu merusak imanmu. Bapak-bapak kalau terima gambar jangan gampang buka. Apalagi yang porno-porno. Dilihat. Dosa. Tidak dilihat. Barang bagus. Maka itu semua memelihara iman. Kalau iman kita sudah baik, maka Allah berikan hadiah. Maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu. Apa balasan orang beriman? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah sekarang kalau orang beriman dengan tidak beriman, apa apresiasi dari Allah? Dalam Al-Quran Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama tidak orang beriman dengan fasik? Ibu tahu fasik? Tahu fasik? Islam pencitraan, pura-pura beriman, ngaku beriman tapi tidak. Nah, sama tidak kata Allah, orang beriman dengan orang fasik? La yastaun kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falakum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka dalam sorga, mereka kekal di dalamnya. Sorga dunia, insya Allah sorga akhirat. Apa sorga dunia? Punya istri yang soleha. Bayangkan kalau di dunia istri kita tidak soleha, bawaannya ngomel aja kerjanya. Baru kita keluar dia sudah cari kita. Begitu kita ditelepon, video call, di mana kau? Di kantor. Di mana kau? Di kantor. Coba pulang. Apa ndak menderita kita? Sampai di rumah lagi ngomel aja kerjanya. Maka kalau orang beriman, Allah berikan dia sorga. Sorga di dunia itu apa? Dia punya istri yang soleha. Sorga di dunia yang kedua kata para ulama apa? Punya anak yang taat. Taat kepada orang tua, taat kepada agama. Bayangkan betapa celakanya kita jadi orang tua. Setengah mati disekolahkan anak. Dibiayai anak kita. Pas tua, kita pada saat usia senja, anak kita tidak ada yang peduli dengan orang tuanya. Nerakanya dunia dia dapat itu. Yang ketiga surganya dunia, apa itu? Punya teman yang baik. Teman yang baik itu bukanlah yang tinggi jabatannya karena jabatan ada akhirnya. Teman yang baik bukanlah orang yang kaya semata karena kekayaannya tidak akan dia tularkan ke kita. Paling kita dikasih sedekah sedikit. Mana teman yang baik? Teman yang baik adalah yang mengajakmu kepada kebaikan. Yang mencegahmu kepada kemungkaran. Itulah teman yang baik. Dan yang keempat surganya dunia kata para ulama adalah punya harta tidak banyak tapi berkah. Nah, ada orang tidak banyak uangnya. Tapi setiap ada pembangunan masjid, ada semen meskipun 2 saat dia sumbang. Ada pembangunan masjid, ada lagi sumbangannya. Meskipun itu cuma trek, 1 mobil trek batu. Itu harta yang berkah. Kalau orang sudah diberikan iman kepada Allah, maka harta yang dimilikinya adalah harta yang berkah. Nah, sebaliknya. Bagi mereka yang berbangkang, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Mereka yang pura-pura beriman, fasik, Islam pencitraan. Kalau mau pilkada mau dicoblos, tiba-tiba pakai gamis, pakai songkok, keluar masuk masjid, bagi-bagi jilbab. Setelah terpilih, hilang lagi. Nah, itu namanya Islam pencitraan. Maka kata Allah, kami kembalikan mereka ke dalam neraka
nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Nerakanya dunia yang 4 tadi itu sebaliknya. Istrinya jahat, anaknya durhaka, hartanya membawanya masuk neraka. Kemudian temannya semua teman-teman pembuat maksiat yang nanti cinta ketika ada yang dia inginkan. Itu nerakanya dunia. Nerakanya akhirat. Nauzubillah min zalik. Itu neraka, Bu. Paling sedikit, paling ringan hukumannya, kata kitab Durratun Nasihin, itu diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Nauzubillah min zalik. Maka sebelum ajal menjemput, ayo bangun iman. Karena di era modern ini, iman kita semakin besar godaannya. Dulu-dulu, zaman tahun 50-an, atau ke bawahnya lagi, godaan iman kurang. Kenapa? Pada saat itu tidak ada mall. Pada saat itu tidak ada medsos. Godaan iman kurang. Mau lihat perempuan seksi, susah. Mau selingkuh, tidak ada. Mau fasilitas maksiat, tidak ada tempat dugem. Dulu. Sekarang era modern, semua pintu neraka terbuka. Medsos, mall. Itu kalau kita tidak kuat iman, hancur amal. Car Free Day. Pergi jogging pagi-pagi. Depan pantat. Sebelah kanan paha. Sebelah kiri ketek. Di belakang dada. Hai, tidak ada lolos mataku. Saya bilang anak mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Iya. Sekarang kita nonton televisi lebih banyak ajaran. Tidak ada, hampir tidak ada nilai-nilai edukasi kecuali TVRI. Kalau TV-TV yang lain, aduh. Kata bapak saya, satu aja itu yang jujur kalau di televisi. Apa? Olahraga. Kalau saya tanya, kenapa bapak suka sekali sepak bola? Dia bilang inilah acara paling jujur. Kalau 2-0 tidak mungkin dia bilang 3-1. Kalau Lionel Messi cetak bola tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Paling jujur. Kalau berita politik, hari ini bertengkar, besok baku teman lagi. Nah, karenanya mesti ada pertahanan iman yang kuat. Membangun iman yang kuat. Dan salah satu caranya adalah dengan selalu menyimak acara-acara seperti ini. Terima kasih kepada TVRI telah memberikan kecerdasan, acara-acara mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih kepada IKN yang telah membangun kawasan ini. Pihak otorita yang telah membangun tempat ini sehingga kita bisa datang di tempat ini. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan mereka yang mewakafkan waktu, harta, pikiran dan ilmunya untuk kemajuan kawasan ini, Allah kabulkan segala cita-citanya. Allah bahagiakan rumah tangganya. Allah wujudkan segala cita-citanya. Dan kelak jika menghadap kepada Allah dihadapkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Bisa bantu cakep? Bisa Bu ya? Oke. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.